Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mediana Kumalasari dengan NIM 230555203001 dari program studi S1 Akuntansi Universitas Digubang Unisbank Semarang. Sebelum saya mulai presentasi, izinkan saya untuk menyampaikan sedikit kesan sebagai mahasiswa Prodi Akuntansi di Unisbank. Jadi, selama mengikuti perkuliahan di Universitas Tikubang Unisbank Semarang ini, saya merasakan bahwa proses pembelajaran mahasiswa akuntansi ini nggak cuma fokus di teori akuntansi aja, tetapi juga memberikan pemahaman yang kuat mengenai praktik-praktik di dunia kerja ke depannya, khususnya itu di bidang audit, terus perpajakan, keuangan, sama teknologi informasi yang sekarang kini itu menjadi bagian penting dalam profesi akuntan. Selain itu, dosen-dosen di program studi akuntansi Unisbank ini juga terus mendorong mahasiswanya itu untuk berpikir kritis, aktif berdiskusi, sama wajib mampu menganalisis berbagai permasalahan yang terjadi di dunia bisnis dan sektor keuangan. Hal inilah bisa jadi bekal buat saya yang sangat bermanfaat buat menghadapi tantangan di dunia profesional ke depannya. Nah, kemudian saya akan mempresentasikan hasil kerja saya dengan materi penetapan status dan tindak lanjut pengawasan Badan Perekonomian Rakyat dan Badan Perekonomian Rakyat Syariah. Nah, untuk materi ini itu disusun berdasarkan POJK nomor 28 tahun 2023 dengan pematerinya saya sendiri dan dosen pengampu saya ada Bapak Arif Himawan Dwi Nugroho, SE, MM, MSI, AK, CA, CPA. Nah, di sini adalah daftar isi pembahasan, kelewatan. Maaf. Nah, ini di sini tuh ada daftar isi pembahasan yang akan saya bahas. Yang pertama itu dimulai dari latar belakang, kedua itu ada tujuan pengawasan, ketiga itu ada status pengawasan BPR atau BPRS, keempat itu ada peran OJK dan LPS, kelima itu tindakan pengawasan oleh OJK, keenam itu ada sanksi-sanksi, ketujuh itu alur status pengawasan, dan yang terakhir ditutup dengan kesimpulan. Nah, kita akan membahas mengenai latar belakang terlebih dahulu. Jadi, latar belakang diterbitkannya POJK nomor 28 tahun 2023 ini adalah karena OJK itu kan melihat bahwa perkembangan industri perbankan, khususnya Badan Perekonomian Rakyat dan Badan Perekonomian Rakyat Syariah itu semakin kompleks dan punya berbagai risiko yang dapat mengancam kelangsungan usaha bank. Nah, oleh sebab itu diperlukan sistem pengawasan untuk mendeteksi permasalahan sejak dini sehingga bank itu dapat disehatkan sebelum mengalami kegagalan. Nah, melalui POJK ini, OJK itu memiliki pedoman yang jelas dalam menetapkan status pengawasan, mulai dari pengawasan normal, terus yang kedua itu ada pengawasan dalam penyehatan, dan yang terakhir itu pengawasan dalam resolusi apabila kondisi bank itu sudah tidak dapat dipulihkan. Selain itu, di sini itu kan juga penerbitan OJK ini merupakan tindak lanjut dari perubahan beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan atau P2SK yang memperkuat kewenangan OJK dalam pengawasan serta koordinasi dengan lembaga penjamin simpanan atau LPS dalam penanganan bank bermasalah. Nah, berikut ini adalah pembahasan yang paling logis nih, adalah tujuan diterbitkannya POJK nomor 28 tahun 2023. Meskipun POJK ini tidak mencantumkan tujuan dalam satu pasal khusus, sebenarnya tujuan tersebut itu dapat disimpulkan dari bagian menimbang dan penjelasan umum peraturan. Buat yang pertama ini kan ada mendeteksi permasalahan bank sejak dini.
Nah, maksudnya ini tuh OJK itu kan diberi kewenangan untuk mengidentifikasi gejala penurunan kondisi keuangan Badan Perekonomian Rakyat atau Bank Perekonomian Rakyat Syariah itu sejak masih kecil, sejak masih berada dalam status pengawasan normal. Nah, dengan demikian, tindakan perbaikan dapat dilakukan lebih cepat sehingga risiko kegagalan bank itu dapat diminimalkan. Kemudian yang kedua itu ada menjaga kesehatan dan kelangsungan usaha BPR atau BPRS. Nah, poin dua ini tuh melalui mekanisme penyehatan, bank itu yang mengalami penurunan kondisi keuangan itu diberikan kesempatan untuk memperbaiki permodalan, likuiditas, serta tata kelolanya itu agar dapat beroperasi lagi secara sehat. Kemudian yang ketiga itu memberikan kepastian mekanisme pengawasan. Untuk poin tiga ini tuh POJK menetapkan tahapan-tahapan pengawasan yang jelas, yaitu itu kan ada tiga, pengawasan normal, terus dalam penyihatan, sama tahapan dalam resolusi. Nah, dengan adanya tahapan-tahapan tersebut, setiap BPR atau BPRS itu dapat mengetahui tindakan yang akan dilakukan OJK sesuai tingkat masalah yang dihadapi. Kemudian yang keempat itu ada melindungi nasabah dan menjaga kepercayaan masyarakat. Nah, apabila kondisi bank terus memburuk, OJK bersama LPS itu dapat segera langsung mengambil langkah penyelamatan atau penyelesaiannya. Nah, dengan tujuan ini yaitu melindungi kepentingan nasabah serta menjaga kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan. Kemudian yang nomor 5, ini ada menjaga stabilitas sistem keuangan. Jadi poin 5 ini, penanganan bank bermasalah secara cepat dan terstruktur itu bisa membantu mencegah dampak yang lebih luas terhadap sektor perbankan maupun sistem keuangan nasional. Dengan demikian, stabilitas sistem keuangannya itu tetap terjaga. Kemudian ada status pengawasan. Nah, dalam status pengawasan ini, POJK nomor 28 tahun 2023 itu kan membagi status pengawasan BPR atau BPRS-nya itu kan menjadi tiga tahap, sesuai kondisi sekutu bank dan tindakan yang akan dilakukan. Nah, untuk pengertian status pengawasan sendiri yaitu penetapan kondisi suatu BPR atau BPRS oleh OJK berdasarkan hasil penilaian terhadap tingkat kesehatan, likuiditas, sama permodalan bank. Jadi status ini itu menjadi dasar bagi OJK dalam melakukan eh, tindakan pengawasan yang harus dilakukan agar kondisi bank itu tetap sehat atau dapat dipulihkan apabila mengalami masalah. Kita bahas poin A terlebih dahulu, yaitu mengenai pengawasan normal. Jadi, untuk pengawasan normal, nah ini, pengawasan normal adalah status dasar yang diberikan OJK kepada PPR atau BPRS yang masih memenuhi standar kesehatan bank. Jadi dalam kondisi ini tuh bank dinilai masih mampu menjalankan kegiatan usahanya secara normal. Walaupun disebut normal, sebenarnya itu bukan berarti OJK itu nggak melakukan pengawasan. Justru pada tahap ini tuh OJK melakukan pengawasan preventif untuk memastikan apakah kondisi bank ini tuh tetap sehat atau uh, enggak. Jadi mampu menghadapi berbagai risiko yang mungkin muncul atau enggak. Nah, buat pengawasan normal ini mengapa penting? Untuk BPR atau BPRS itu kan menghimpun dana masyarakat dalam bentuk tabungan sama deposito. Nah, oleh karena itu, apabila kondisi keuangan banknya itu memburuk tanpa terdeteksi sejak awal, dampaknya itu bisa berupa. Yang pertama itu meningkatnya kredit bermasalah. Kedua itu ada kesulitan memenuhi penarikan dana nasabah. Ketiga, menurunnya kepercayaan masyarakat, bahkan sampai berujung pada kegagalan bank. Gitu. Karena itu, OJK itu tidak menunggu hingga bank itu mengalami krisis, tapi OJK melakukan deteksi dini agar setiap gejala penurunan kondisi dapat segera ditangani. Nah, ini menurut penjelasan pasal 2
BPR atau BPRS itu kan ditetapkan dalam status pengawasan normal apabila mereka itu memenuhi seluruh standar kondisi keuangan dan pengelolaan yang sehat yang diukur berdasarkan tiga indikator utama. Untuk tiga indikator utama itu dalam pengawasan normal, yang pertama itu ada tingkat kesehatan bank dan peringkat komposit. Jadi TKS ini biasanya itu memenuhi standar tingkat kesehatan sesuai ketentuan penilaian TKS, BPR atau BPRS sesuai aturannya berlaku. Terus yang kedua itu ada tingkat likuiditas, di mana tingkat likuiditas ini untuk memenuhi standar pengelolaan likuiditas sesuai dengan ketentuan penerapan manajemen risiko bagi BPR atau BPRS. Kemudian yang ketiga itu ada tingkat permodalan berbasis risiko. Ini untuk memenuhi standar kecukupan modal dengan memperhitungkan risiko sesuai ketentuan KPMM dan pemenuhan modal inti minimum. Terus selanjutnya, nah ini pembahasan per poin-poinnya ya buat kriteria utama yang pertama ini itu tingkat kesehatan bank dan peringkat komposit. Jadi OJK itu kan menilai kesehatan bank secara komprehensif menggunakan empat peringkat komposit atau PK yang menggabungkan empat faktor penilaian. Yang pertama itu ada profil risiko atau risk profile. Terus yang kedua itu ada tata kelola atau governance. Yang ketiga itu ada rentabilitas atau earnings. Sama yang keempat itu permodalan atau capital. Untuk TKS sendiri ini ada kriteria normalnya. Jadi kriteria normalnya itu bank harus mendapatkan hasil akhir penilaian peringkat komposit 1, 2, 3, atau 4. Jika bank jatuh ke peringkat komposit secara peringkat komposit 5 secara berturut-turut, otomatis statusnya itu akan diturunkan menjadi dalam penyehatan gitu. Nah, yang kedua itu tingkat likuiditas. Jadi tingkat likuiditas ini tuh fokus pada ketahanan arus kas. Penilaian likuiditas ini mengacu pada ketentuan penerapan manajemen risiko yang ketat. Buat indikator utama yang dipantau secara harian maupun bulanan oleh OJK itu CR atau cash ratio, yaitu perbandingan antara aset yang sangat likuid, itu bisa kas ataupun giro di bank lain dengan kewajiban lancar yang harus segera dibayar. Untuk kriteria normalnya itu nilai rata-rata cash ratio atau CR dari BPR atau BPRS ini dalam 3 bulan terakhir itu wajib berada di atas atau sama dengan 5%. Jika cash ratio rata-rata kurang kurang dari 5%, bank itu dianggap mengalami masalah likuiditas yang bisa membahayakan dan masuk status pengawasan dalam penyihatan gitu. Terus yang ketiga, poin ketiga ini ada tingkat permodalan berbasis risiko atau KPMM penyebutannya. Jadi untuk KPMM ini mengukur rasio modal terhadap aset tertimbang menurut risiko atau ATMR. Artinya semakin beresiko kredit atau pembiayaan yang disalurkan oleh bank, itu semakin besar pula modal yang wajib disediakan. Selain risiko KPMM, bank itu juga dipantau dalam pemenuhan ketentuan modal inti minimum yang ditetapkan oleh OJK. Untuk kriteria normalnya dari rasio KPPM, BPR atau BPRS itu wajib berada di atas atau sama dengan 12%. Nah, angka 12% ini itu adalah batas aman biar bank itu dinilai memiliki modal yang cukup kuat untuk menahan guncangan kerugian operasional. Kemudian, apa yang terjadi jika mulai ada masalah? Menurut pasal 3, apabila OJK menilai bahwa BPR atau BPRS itu mulai mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya, meskipun masih berstatus pengawasan normal, itu OJK dapat meminta bank menyusun rencana tindak atau action plan. Ini perlu digarisbawahi, kesulitan yang membahayakan. Jadi apa yang dimaksud dengan kesulitan yang membahayakan? Gini, jadi kan sebuah BPR atau BPRS itu kan dinilai mulai memasuki
fase bahaya jika kondisi usahanya itu menunjukkan tren memburuk yang ditandai oleh yang pertama ini penurunan kualitas aset. Penurunan kualitas aset ini itu kan lonjakan kredit macet atau NPL atau NPF yang kita sebut itu tinggi. Terus yang kedua itu pemburukan rentabilitas. Untuk poin dua ini tuh jadi bank mulai mengalami kerugian operasional secara terus-menerus. Kemudian yang ketiga ini ada penurunan likuiditas dan permodalan. Jadi kemampuan kasnya itu memendek dan modalnya tuh terus tergerus kayak gitu. Yang keempat itu ada pelanggaran asas perbankan. Buat poin 4 ini tuh pengelolaan banknya itu udah enggak menerapkan prinsip kehati-hatian atau prudential banking. Gitu. Kalau misalkan OJK udah mendeteksi gejala-gejala 4 itu, nanti OJK tuh langsung mengeluarkan perintah tertulis kepada bank untuk membuat rencana tindak. Nah, apa yang harus dilakukan bank itu? Nah, yang pertama itu menyampaikan rencana tindak. Untuk rencana tindak sendiri itu, menurut pasal 3 ayat 1, dokumen rencana formal berkala yang memuat langkah-langkah perbaikan konkret dari manajemen untuk mengatasi akar masalah keuangan dan mengembalikan rasio-rasio bank ke batas aman. Jadi rencana tindak itu memuat penyebab masalah, terus langkah perbaikan, target penyelesaiannya yang gimana, dampak terhadap kondisinya dan rasio keuangan bank itu gimana, pelaksanaan secara periodiknya itu gimana. Terus untuk rencana tindak ini juga memiliki batas waktu, garis waktunya itu singkat, sangat singkat, yaitu paling lambat 14 hari kerja sejak OJK itu mengirimkan surat permintaan. Jadi bank itu nggak dikasih waktu untuk bersantai gitu. Terus yang kedua itu melaksanakan rencana. Jadi dalam melaksanakan rencana ini itu bank wajib menjalankan seluruh langkah yang telah disetujui. Nah, ada kondisi tertentu nih, semisal jika dalam masa pelaksanaan rencana tindak ini kondisi bank justru terus merosot atau TKS-nya itu jatuh bebas, buat OJK itu dapat mempercepat atau mengubah jangka waktu pelaporan secara berbeda demi menyelamatkan dana nasabahnya. Nah, ada konsekuensi gagalnya. Untuk konsekuensi gagalnya itu, jika rencana tindak ini gagal dieksekusi atau kondisi keuangan banknya itu tetap memburuk hingga menyentuh batas kritis atau kriteria pasal 5, itu berarti OJK bakal langsung mencabut status pengawasannya dan menurunkan status bank menjadi dalam penyihatan. Gitu. Kemudian ketiga ini tuh melaporkan realisasi. Jadi setelah rencana itu tadi dilaksanakan, bank itu kan harus ada kewajiban buat nyampaikan laporan realisasinya itu paling lambat 10 hari kerja setelah pelaksanaan tindakan itu dilakukan. Jadi laporan ini tuh harus berisi kayak perkembangan pelaksanaannya gimana, kendala yang dihadapi apa aja, sama bukti-bukti atau dokumen pendukungnya yang valid gitu. Nah, yang pertama ini ada contoh kasus dalam pengawasan normal. Misal nih, sebuah PPR itu kan masih memiliki modal yang cukup sehingga memenuhi kriteria penyihatan. Tetapi selama 3 bulan terakhir, perlu digarisbawahi 3 bulan terakhir, kredit bermasalah terus meningkat, terus labanya menurun, banyak nasabah menarik simpanan, sama likuiditasnya tuh mulai melemah. Nah, dalam kondisi ini itu OJK nggak langsung menetapkan bank dalam penyihatan, tetapi terlebih dahulu meminta bank menyusun rencana tindak. Misalnya yang pertama itu memperketat analisis pemberian kredit, terus yang kedua itu ada meningkatkan penagihan kredit bermasalah, ketiga itu melakukan efisiensi biaya operasional, sama yang terakhir itu menambah modal dari pemegang saham. Jadi buat pengawasan normal ini itu dapat dianalogikan seperti
pemeriksaan kesehatan rutin. Jadi seseorang yang tampak sehat itu tetap menjalani medical check up agar penyakitnya itu dapat diketahui sejak dini. Demikian pula dengan BPR atau BPRS. Jadi meskipun mereka masih beroperasi normal, OJK tuh terus memantau kesehatan keuangannya, likuiditas, sama permodalannya gimana. Jadi kalau misalkan ditemukan gejala penurunan, OJK langsung meminta tindakan perbaikan biar masalahnya itu nggak terus berkembang menjadi krisis. Nah, pendekatan inilah mencerminkan fungsi pengawasan yang preventif, yaitu mencegah kegagalan bank sebelum benar-benar terjadi. Jadi, buat pengawasan normal itu bukan berarti bank itu dibiarin aja karena kondisinya sehat, melainkan tahap pengawasannya itu aktif yang berfokus pada deteksi dini, terus pemantauan berkelanjutan sama tindakan tindakan korektif sedini mungkin. Jadi demikian BPR atau BPRS ini diharapkan tetap sehat, kepercayaan masyarakatnya terjaga, sama resiko masuk ke tahap penyehatan atau resolusinya itu dapat diminimalkan. Untuk pengawasan dalam penyehatan ini itu dijelaskan dalam POJK nomor 28 tahun 2023 pasal 5 sampai 10. Jadi status pengawasan dalam penyehatan itu diterapkan ketika kondisi keuangan bank itu sudah melewati batas aman pengawasan normal. Terus pengawasan dalam penyehatan ini, tahap ini itu bank masih dianggap memiliki peluang untuk dipulihkan sehingga OJK itu memberikan kesempatan kepada manajemen dan pemegang saham itu untuk melakukan penyehatan. Berbeda dengan pengawasan normal yang bersifat preventif, pengawasan dalam penyehatan ini itu bersifat korektif, yaitu fokusnya itu pada pemulihan kondisi keuangan dan operasional bank biar mereka itu bisa kembali memenuhi ketentuan yang berlaku. Terus mengapa bank masuk tahap penyehatan? Sebenarnya tujuan pengawasan dalam penyehatan itu ini sebagai berikut. Yang pertama itu memulihkan kondisi keuangan bank. Terus kedua itu meningkatkan tingkat solvabilitas atau kecukupan modal. Yang ketiga itu ada memperbaiki likuiditas. Terus yang keempat itu menjaga kelangsungan usaha bank, dan yang terakhir itu melindungi dana masyarakat yang disimpan di BPR atau BPRS. Nah, sebuah BPR atau BPRS ini tuh dapat memasuki tahap penyehatan apabila hasil pengawasan OJK-nya itu menunjukkan bahwa kondisi keuangan bank itu telah mengalami penurunan dan memenuhi salah satu kriteria yang ditetapkan dalam pasal 5 POJK nomor 28 tahun 2023, yaitu yang pertama, tingkat kesehatan bank atau TKS. Yang kedua itu cash ratio. Terus yang ketiga itu kewajiban penyediaan modal minimum atau KPMM. Buat yang pertama, tingkat kesehatan bank atau TKS-nya itu, bank itu memperoleh peringkat komposit TK-nya itu 5 selama 2 periode berturut-turut. Jadi kalau misalkan dapat TK 5 atau peringkat kompositnya 5 itu sudah menunjukkan bahwa kondisi kesehatan bank itu sangat buruk sekali, baik dari aspek resiko, terus tata kelola, rentabilitas, likuiditas, sama permodalannya. Nah, kondisi ini tuh bisa berpotensi menyebabkan kegagalan usaha apabila tidak segera ditangani. Terus yang kedua itu cash ratio atau CR, itu tuh rata-rata cash ratio dalam penyehatan itu selama 33 bulan terakhir kurang dari 5%. Jadi cash ratio-nya itu indikator kemampuan bank memenuhi kewajiban jangka pendek menggunakan kas atau aset yang sangat liquid. Apabila nilainya di bawah ketentuan, nah itu tuh bank mulai mengalami kesulitan menyediakan dana untuk memenuhi kebutuhan likuiditas. Terus yang ketiga itu nilai KPMM. Nah, nilai KPPM
KPMM-nya itu kalau misalkan kurang dari 12%, KPMM itu kan menggambarkan kemampuan modal bank dalam menyerap resiko kerugian. Jadi semakin rendah KPMM-nya itu berarti semakin kecil kemampuan bank itu dalam menghadapi resiko kredit, macet, maupun resiko lainnya. Menurut pasal 6, status penyihatan pada prinsipnya itu berlaku paling lama 1 tahun. Kalau misalkan namun OJK itu dapat menetapkan jangka waktu yang lebih singkat apabila melihat tingkat keparahan masalah dan ketahanan kondisi keuangan bank. Jadi selama 1 tahun itu paling lama terhitung sejak tanggal surat pemberitahuan OJK-nya sampai datang. Jadi kondisi khusus dana LPS itu jika bank menerima penempatan dana dari LPS, terus jangka waktu status penyihatan ini bakal ngikutin jangka waktu berakhirnya penempatan dana dari LPS tersebut. Nah, contohnya itu dalam POJK ini, jika KPMM turun dari 13% jadi 2%, berarti OJK dapat menetapkan masa penyihatannya itu selama 6 bulan. Terus jika KPMM turun drastis dari 13% menjadi minus 30%, masa penyihatan itu dapat ditetapkan hanya 3 bulan karena kondisi bank itu jauh lebih kritis. Nah, apa yang terjadi jika penyihatan itu gagal? Apabila selama masa penyihatan kondisi bank itu tidak membaik atau justru semakin memburuk sehingga tidak lagi memiliki kemampuan untuk dipulihkan, maka OJK itu akan menetapkan bank tersebut ke dalam status resolusi. Pada tahap inilah penanganan beralih ke mekanisme penyelamatan atau penyelesaian bersama LPS atau lembaga penjamin simpanan. Jadi nanti tuh LPS tuh tugasnya tuh yang memilih apakah ini tuh diselamatkan atau tidak diselamatkan. Kayak gitu. Kalau misalkan diselamatkan melalui proses penyelamatan oleh LPS, status banknya itu tetap dalam resolusi sampai prosesnya selesai. Kalau misalkan tidak diselamatkan, berarti LPS itu memutuskan untuk tidak menyelamatkan bank. OJK-nya yang akan langsung mencabut izin usaha BPR atau PPRS tersebut dan LPS akan melakukan proses likuidasi serta pembayaran klaim penjaminan simpanan nasabah. Terus dalam pasal 7 itu ada pengecualian penurunan status. Nah, BPR atau BPRS yang memenuhi kriteria bermasalah di atas itu bisa ditunda atau tidak ditetapkan ke dalam status penyihatan atau tetap di pengawasan normal dalam jangka waktu tertentu dengan syarat. Yang pertama itu banknya itu sedang dalam proses merger. Merger itu kayak penggabungan, peleburan atau kayak pengambil alihan dan dokumen persiapannya itu telah lolos pelahan OJK. Terus yang kedua itu adanya komitmen setoran modal nyata dari pemegang saham atau calon pemegang saham baru. Jadi yang ditempatkan di escrow account bank umum. Kemudian yang ketiga itu terdapat rencana tindak penyihatan yang dinilai kredibel untuk mengembalikan bank ke kriteria normal. Jadi perlu ada catatan atau notes. Kalau misalkan proses mergernya batal, berarti model itu tidak disetor atau kondisi keuangannya itu terus memburuk, berarti OJK yang akan langsung menetapkannya ke status penyihatan. Kemudian, nah ini apa yang harus dilakukan, Bang? Jadi ketika OJK menetapkan suatu BPR atau BPRS dalam status penyihatan, berarti itu bank itu nggak boleh lagi menjalankan kegiatan usahanya seperti biasa. Jadi manajemen, pemegang saham, dan seluruh organ perusahaan itu wajib bekerja sama untuk memulihkan kondisi keuangan bank. Jadi seluruh langkah perbaikan tersebut itu berada di bawah pengawasan intensif OJK. Yang pertama itu ada menyusun rencana. Nah, untuk menyusun rencana ini, langkah pertama yang diwajib lakukan. Rencana itu kan nggak sekedar dokumen administratif, melainkan strategi gimana menjelaskan bagaimana bank itu akan keluar dari kondisi bermasalah. Jadi rencana penyihatan itu harus memuat identifikasi penyebab utama penurunan kesehatan bank, terus langkah-langkah perbaikan yang akan dilakukan, target waktu pelaksanaan setiap langkahnya itu gimana, proyeksi perbaikan kondisi keuangan setelah tindakan itu dilakukan.
Jadi untuk melalui rencana ini, OJK itu kan dapat nilai apakah strategi yang disusun realistis dan mampu mengembalikan kondisi bank menjadi sehat atau enggak. Terus yang kedua itu kan melaksanakan rencana. Jadi selama berada dalam penyihatannya itu, OJK itu punya wewenang yang lebih luas untuk memberikan tindakan pengawasan. Jadi bank itu wajib melaksanakan setiap perintah OJK, antara lain. Antara lain itu yang pertama itu kan menambah modal. Mengapa penting? Jadi kan modal itu kan berfungsi sebagai penyangga risiko atau buffer. Jadi semakin besar modal yang dimiliki bank, itu berarti semakin besar pula kemampuannya menyerap kerugian akibat kredit bermasalah maupun resiko operasional. Terus yang kedua itu kan menjual aset tertentu. Nah, dalam praktiknya itu penyebab penurunan kesehatan BPPM itu seringkali berasal dari kredit bermasalah atau NPL. NPL itu kan non-performing loan. Nah, oleh karena itu, bank harus melakukan penagihan kepada debitur, melakukan restrukturisasi kredit yang masih memiliki prospek, terus dengan tujuan itu kan memperbaiki kualitas aset sehingga laporan keuangan banknya itu menjadi lebih sehat. Jadi kewajiban bank dalam melaksanakan setiap perintah OJK itu artinya ruang gerak manajemen itu menjadi lebih terbatas karena setiap keputusan penting itu harus mendukung proses pemulihan. Terus yang ketiga itu menyampaikan laporan secara berkala. Jadi dalam tahap ini tuh penyehatan tidak berhenti pada penyusunan rencana. Jadi bank itu juga wajib melaporkan perkembangan pelaksanaannya kepada OJK. Laporan tersebut itu harus menjelaskan ada tindakan yang telah dilakukan, terus hasil yang telah dicapai itu gimana, kendala yang dihadapi apa aja, sama bukti atau dokumen pendukungnya. Nah, dengan laporan ini, OJK itu kan dapat mengevaluasi apakah proses penyihatannya itu berjalan sesuai rencana atau enggak. Jadi, memerlukan tindakan tambahan atau enggak. Buat pengawasan dalam penyihatan itu merupakan fase pemulihan bagi BPR atau BPRS yang mengalami penurunan kesehatan. Jadi kebaikan penyehatan itu sangat bergantung pada komitmen manajemen, dukungan pemegang saham, sama keputusan terhadap seluruh arahan OJK. Buat pengawasan penyehatan ini bukan hanya proses administratif, melainkan upaya menyeluruh untuk memulihkan kesehatan bank sehingga dapat kembali beroperasi secara aman dan menjaga kepercayaan masyarakat. Nah, berikut ini ada contoh kasus pengawasan dalam penyehatannya. Misalnya, sebuah PPR atau BPRS itu memiliki kondisi sebagai KPMM turun menjadi 8%, cash rasionya itu turun menjadi 3%. Nah, kredit bermasalahnya itu meningkat sehingga laba banknya itu terus menurun. Nah, karena indikator tersebut sudah memenuhi kriteria penyehatan, OJK itu kan menetapkan BPR tersebut dalam status penyehatan. Nah, selanjutnya, bank itu kan diwajibkan menyusun rencana penyehatan. Misalnya, yang pertama itu kan kayak pemegang saham menambah modal, terus mempercepat penagihan kredit bermasalah, mengurangi biaya operasional yang tidak produktif, dan memperbaiki sistem manajemen risiko. Dan buat pengawasan dalam resolusi ini adalah status yang ditetapkan oleh OJK terhadap BPR atau BPRS yang mengalami kesulitan keuangan sehingga membahayakan kelangsungan usahanya dan tidak dapat lagi disehatkan melalui mekanisme penyehatan. Nah, mengapa bank masuk tahap resolusi? Nah, ini tujuannya. Tujuan pengawasan dalam resolusi ini yang pertama, melindungi dana masyarakat yang disimpan di bank. Terus kedua itu meminimalkan dampak kegagalan bank terhadap sistem keuangan. Terus memastikan penyelesaian bank dilakukan secara tertib dan sesuai ketentuan. Yang terakhir itu menjaga kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan. Jadi pengawasan dalam resolusi ini termuat dalam pasal 11 sampai 14. Itu merupakan status pengawasan terakhir dan paling kritis bagi bank yang telah gagal menyehatkan BPR atau BPRS dalam resolusi. Jadi pada tahap inilah
fokus pengawasannya itu berubah dari upaya perbaikan mandiri oleh manajemen bank itu menjadi tindakan penanganan krisis oleh otoritas. Dengan kata lain, itu resolusi itu adalah jalan terakhir atau last resortnya setelah seluruh upaya penyihatan ini dinilai tidak berhasil. Jadi sesuai pasal 2 juga, suatu BPR atau BPRS itu dapat ditetapkan dalam resolusi apabila hasil evaluasi OJK-nya itu menunjukkan bahwa bank sudah tidak punya kemampuan untuk kembali sehat meskipun telah menjalani proses penyehatan. Selain itu, berdasarkan ketentuan POJK itu kan ada kondisi yang dapat mengarah pada resolusi. Itu antara lain KPMM atau kewajiban penyediaan modal minimum itu kurang dari 2%. Terus cash rasio CR-nya itu kurang dari 1%. Yang ketiga itu target penyihatannya itu tidak tercapai dalam jangka waktu yang ditetapkan. Sama kondisi likuiditas dan solvabilitasnya itu semakin memburuk sehingga bank itu nggak mampu menjalankan kegiatan usahanya secara normal. Nah, bank itu tidak mampu mengembalikan dana penempatan dari LPS sesuai ketentuan. Lanjut ke peran OJK dalam tahapan resolusi. Nah, ini ada tiga, mulai dari pertama itu menetapkan status resolusi. Untuk OJK itu kan melakukan penilaiannya itu terhadap hasil penyehatan dan menetapkan bahwa bank itu telah memenuhi kriteria untuk masuk ke tahap resolusi. Terus yang kedua, itu setelah status resolusi ditetapkan, berarti nanti OJK menyampaikan informasinya kepada LPS mengenai kondisi keuangan banknya itu gimana, terus tindakan pengawasannya itu telah dilakukan, serta hasil evaluasi penyehatan kepada LPS sebagai dasar pengambilan keputusan. Terus yang ketiga itu tetap melakukan pengawasan. Nah, selama proses resolusi berlangsung, OJK itu tetap melakukan koordinasi dan pengawasan biar seluruh prosesnya itu berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Berikut ini peran LPS dalam tahap resolusi. Jadi untuk LPS itu kan memegang kendali penuh atas keputusan finansial dan operasional bank buat meminimalkan dampak sistemik serta melindungi dana nasabah kan. Yang pertama ini ada mengambil keputusan krusial. Jadi untuk mengambil keputusan krusial ini, LPS itu berperan penuh dalam melakukan analisis dan memutuskan apakah BPR atau BPRS itu dalam resolusi tersebut layak untuk diselamatkan atau tidak diselamatkan. Terus yang kedua itu mengeksekusi proses penyelamatan. Untuk poin 2 ini, semisal memilih skenario penyelamatan, berarti LPS itu berperan memimpin dan menyelamatkan seluruh proses penyelamatan tersebut. LPS juga berwenang menunjuk pihak tertentu untuk mengelola bank selama masa resolusi. Terus yang ketiga itu meminta pencabutan izin usaha. Nah, poin 3 itu semisal mereka itu memilih skenario untuk tidak diselamatkan. Berarti nanti peran LPS itu mengajukan permintaan tertulis kepada OJK agar izin usaha bank tersebut itu segera langsung dicabut. Terus yang terakhir atau keempat ini melakukan likuidasi dan penyelesaian. Untuk keempat ini, setelah izin usaha dicabut oleh OJK, LPS itu berperan penuh dalam menyelesaikan segala urusan perbankan, mulai dari pembentukan tim likuidasi, terus menjual aset bank yang tersisa, hingga membayarkan klaim penjaminan simpanan kepada para nasabah. Sebenarnya peran keduanya itu kan bisa dianalogikan seperti ini. OJK itu kan hakim yang memutuskan bank itu masuk ke ruang UGD krisis atau resolusi dan berhak menyatakan bank tersebut itu ditutup secara hukum. Nah, habis itu sementara LPS itu dia sebagai dokter spesialis di mana itu dia memegang pisau bedah. Nah, LPS itu yang menentukan apakah bank ini itu masih bisa dioperasi untuk diselamatkan
atau sudah harus diikhlaskan untuk dilikuidasi. Contohnya itu semisal PT BPR Maju Bersama itu telah menjalani penyehatan selama 6 bulan. Namun hasil evaluasinya itu menunjukkan bahwa yang pertama, KPMM itu turun menjadi 0,8%. Yang kedua, itu cash rasionya itu hanya 0,5%. Tiga, pemegang saham itu juga nggak mampu menambah modal, sama kredit bermasalahnya itu terus meningkat. Nah, bank itu nggak mampu memenuhi kewajiban kepada nasabah secara normal. Terus selanjutnya itu informasi mengenai kondisi bank itu disampaikan kepada LPS. Setelah dilakukan penilaian, LPS itu langsung menyimpulkan bahwa bank itu tidak lagi layak diselamatkan. Lanjut ke tindakan pengawasan oleh OJK. Buat tindakan pengawasan sendiri ini adalah serangkaian langkah atau kewenangan yang dimiliki OJK untuk mengatasi permasalahan DPR atau BPRS agar kondisi banknya itu nggak semakin memburuk. Jadi tindakan ini itu diterapkan terutama ketika bank berada dalam status penyehatan. Namun beberapa tindakan juga itu dapat dilakukan dalam kondisi tertentu sesuai hasil pengawasan. Untuk tindakan pengawasan ini ada dalam pasal 16. Jadi tujuan utama tindakan pengawasan itu bukan untuk menghukum bank, jadi melainkan memulihkan kondisi keuangan, terus melindungi dana masyarakat, menjaga kelangsungan usaha bank, sama mencegah kegagalan bank yang dapat mengganggu stabilitas sistem keuangan. Jadi mengapa OJK itu perlu melakukan tindakan pengawasan ya? Karena dalam praktiknya itu kan nggak semua masalah bank itu kan dapat diselesaikan hanya dengan memberikan pernyataan atau meminta laporan. Jadi ada kalanya kondisi bank itu sudah cukup serius sampai memerlukan intervensi langsung dari OJK. Nah, apabila kondisi tersebut itu dibiarkan, bank itu bisa berpotensi mengalami kegagalan. Oleh karena itu, OJK itu diberikan kewenangan untuk mengambil tindakan yang lebih tegas. Nah, selanjutnya ini tindakan pengawasan oleh OJK. Di sini ada tiga. Yang pertama itu kan intervensi manajemen dan pemegang saham. Untuk poin pertama itu kan membatasi kewenangan PUPS, terus Dewan Komisaris, Direksi, dan pemegang saham bank. Terus meminta dana atau memerintahkan pemegang saham itu untuk menambah modal di setor atau memberikan pinjaman kepada bank. Terus meminta pemegang saham itu juga mengganti anggota Dewan Komisaris atau direksi, baik sebagian maupun seluruhnya. Terus sama menunjuk pengelola statuter untuk mengambil alih pengelolaan dan memerintahkan bank untuk mendukung tugas pengelolaan tersebut. Terus kemudian yang kedua itu ada restrukturisasi keuangan dan aset bank. Jadi untuk poin kedua ini eh, contohnya itu kayak meminta atau memerintahkan bank untuk menghapus bukukan kredit atau pembiayaan yang macet dan memperhitungkan kerugiannya langsung dengan modal bank. Kemudian meminta bank melakukan penggabungan atau peleburan, itu merger ya disebutnya, dengan BPR atau BPRS. Terus sama meminta pemegang saham itu untuk menjual kepemilikan saham BPR atau BPRS kepada pembeli atau investor baru, sama memerintahkan bank untuk menyerahkan pengelolaan atau menjual sebagian atau seluruh aset dan kewajibannya kepada pihak lain. Terus yang ketiga itu pembatasan operasional dan transaksi bisnis. Nah, poin tiga itu kan eh, perlu memerintahkan bank untuk tidak melakukan transaksi tertentu dengan pihak terkait atau pihak lainnya itu ditetapkan OJK. Terus sama membatasi kegiatan usaha tertentu milik BPR atau BPRS seperti penghentian ekspansi kantor baru, terus atau pelarangan menghimpun atau menyalurkan dana, sama memberikan perintah tertulis untuk melakukan langkah-langkah lain yang dianggap perlu oleh OJK demi menyelamatkan bank gitu. Nah, selanjutnya itu ada sanksi-sanksi atas pelanggaran ketentuan OJK. Di sini itu kan sanksinya ada tiga. Nah, terus sanksi administratif berjenjang 3 tahap itu tahap satu itu kan sanksi paling ringan nih ya, itu kan berupa teguran tertulis.
Itu tuh sanksi awal yang diberikan begitu bank itu terbukti melanggar ketentuan atau perintah OJK. Misalnya kayak terlambat menyampaikan laporan, terus tidak memenuhi batas waktu penyampaian dokumen, terus sama belum melaksanakan sebagian kewajibannya yang diperintahkan oleh OJK. Padahal itu tujuannya itu memberikan kesempatan kepada bank untuk segera memperbaiki pelanggaran tanpa langsung dikenakan sanksi yang lebih berat kayak gitu. Terus tahap kedua itu penghentian sementara sebagian kegiatan usaha. Jadi jika bank sudah dikasih teguran tertulis, tetapi tetap membandel dan mengulangi pelanggaran, berarti OJK itu akan membekukan sebagian aktivitas bisnis bank tersebut. Kemudian yang tahap ketiga itu larangan sebagai pihak utama. Ini ya mulai sanksi berat. Jadi jika pelanggaran terus berlanjut, sanksi itu kan akan menyasar individu pengelolanya. Nah, pihak utama itu seperti kayak direksi, terus komisaris, memegang saham pengendali. Nah, itu kan akan dilarang menjadi pengurus atau pemilik di lembaga jasa keuangan maupun sesuai aturan penilaian kembali OJK. Nah, tujuannya itu untuk mencegah individu yang terbukti tidak menjalankan tanggung jawabnya kembali menduduki jabatan strategis di sektor perbankan. Yang kedua, itu ada sanksi khusus pelanggaran pemblokiran, itu masuk ke dalam pasal 30. Nah, ini tuh sanksi khusus itu untuk pelanggaran terkait perintah pemblokiran rekening nasabah yang diindikasikan bermasalah. Sanksinya itu diatur dengan aturan waktu. Yang pertama, diberikan teguran tertulis itu maksimal 2 kali, di mana masing-masing teguran itu punya masa tenggang waktu 7 hari kerja. Terus yang kedua, itu jika tetap melanggar setelah 2 kali teguran, berarti pihak utama itu langsung dikenai sanksi larangan sebagai pihak utama gitu. Terus yang ketiga, ini sanksi pidana itu ada dalam pasal 17 ayat 4. Sanksi pidana itu semisal BPR atau BPRS-nya itu secara sengaja tidak melaksanakan perintah tertulis terkait tindakan pengawasan yang diperintahkan OJK. Itu tercantum dalam pasal 16 huruf N. Jadi bank atau oknum terkait itu akan dikenakan sanksi-sanksi pidana sesuai dengan kewenangan OJK. Jadi urutannya kalau misalkan dibuat anak tangga gitu tuh yang paling atas itu blacklist itu ya itu buat pihak utama atau pidana. Terus nanti yang tengah-tengah itu tanggal kedua itu ada pembukukan usaha. Terus yang paling ringan itu teguran tertulis yang paling bawah. Nah, berikut ini adalah infografis ya, infografis alur proses pengawasan. Buat alur status pengawasan BPR atau BPRS itu dimulai dari ini. Nah, kan OJK menerapkan pengawasan secara bertahap, progresif supervision untuk memberikan kesempatan kepada bank memperbaiki kondisi sebelum dilakukan tindakan yang lebih tegas. Alur proses pengawasan itu dimulai dari pengawasan normal. Nah, ini pengawasan normal ini yaitu ketika bank itu masih memenuhi ketentuan kesehatan. Jadi misalkan apabila OJK itu menemukan tanda-tanda penurunan kondisi, bank itu diminta melakukan tindakan perbaikan. Jika kondisinya itu semakin buruk sampai memenuhi kriteria tertentu, nah bank itu akan masuk ke tahap penyehatan. Masuk penyehatan tuh ini tahap kedua ini. Nih, tahap kedua itu di mana OJK itu kan melakukan pengawasan yang lebih intensif dan mewajibkan bank itu menjalankan rencana penyehatan. Nah, selanjutnya di tahap kedua itu, tahap pengawasan penyehatan itu, OJK mengevaluasi hasil penyehatan. Semisal dia berhasil, berarti bank kembali ke pengawasan normal. Tapi kalau misalkan dia gagal, kondisi keuangannya semakin buruk, bank itu masuk ke tahap resolusi di sini, tahap keempat. Ini evaluasi penyehatan kan. Misalkan berhasil langsung ke pengawasan normal, kalau misalkan gagal masuk ke resolusi gitu. Terus nanti di tahap resolusi ini OJK itu bekerja sama dengan LPS untuk menentukan apakah bank itu masih dapat diselamatkan atau harus dicabut izin usahanya dan dilikuidasi.
gitu. Nanti kalau misalkan keputusannya itu bank diselamatkan, berarti itu kan LPS melakukan tindakan penyelamatan sesuai kewenangan. Terus bank itu dapat beroperasi kembali dengan sehat. Tapi kalau misalkan bank itu tidak diselamatkan, berarti nanti OJK langsung mencabut isi usaha banknya. Terus LPS itu juga melakukan proses likuidasi sama simpanan nasabah yang memenuhi syarat dibayarkan secara ketentuan gitu. Nah, dengan alur yang bertahap ini itu POJK nomor 28 tahun 2023 ini memastikan bahwa setiap bank itu memperoleh kesempatan untuk pulih sekaligus melindungi kepentingan nasabah dan menjaga stabilitas sistem perbankan gitu. Jadi ini ada inti alurnya, infografisnya itu ya. OJK memberikan pengawasan secara bertahap. Selama bank masih memiliki peluang untuk pulih, OJK akan mengedepankan pembinaan melalui tindakan pengawasan. Terus pencabutan izin usahanya itu menjadi pilihan terakhir kalau semisal seluruh upaya pembinaan dan penyehatannya itu nggak berhasil atau bank sudah memasuki tahap resolusi. Nah, ini selanjutnya itu kesimpulan pembahasan terakhirnya. Di sini saya ngasih 4 kesimpulan. Yang pertama itu POJK adalah sistem deteksi dini. Jadi seperti apa susunan POJK nomor 28 tahun 2023 ini sebenarnya itu diterbitkan bukan buat nakut-nakutin ya atau langsung menghukum BPR atau BPRS yang lagi seret. Justru regulasi ini tuh menjadi alat deteksi dini atau langkah preventif supaya OJK itu bisa tahu kalau ada bank yang mulai sakit sebelum kondisinya itu makin parah dan menular ke bank lain. Terus yang kedua itu aturan main yang jelas dan berjenjang. Nah, buat ini itu poin 2 status pengawasan itu kan dibuat sangat terstruktur mulai dari normal terus penyihatan itu kan maksimal 1 tahun sama resolusi. Nah, OJK itu punya indikator angka yang rigid banget, kayak TKS, terus CR, tadi cash ratio, sama KPMN. Jadi, manajemen bank itu punya target yang jelas kalau mau dibilang sembuh dan balik ke status normal. Terus yang ketiga itu kolaborasi OJK dan LPS sebagai safety net. Jadi saat bank masuk tahap paling kritis atau masuk tahap pengawasan resolusi, disinilah terjadi tag team yang rapi. Itu OJK itu bertindak sebagai otoritas hukum yang memutus status dalam izin usaha. Nah, sedangkan LPS itu dia maju sebagai eksekutor finansial yang menentukan apakah bank ini itu masih bisa diselamatkan atau terpaksa dilikuidasi demi melindungi uang nasabah. Terus yang terakhir, itu perlindungan nasabah dan stabilitas keuangan. Nah, ini muara akhirnya itu inti dari semua aturan ketat itu, tindakan pengawasan sampai sanksi pidana di POJK ini itu cuma satu tujuan utamanya, yaitu menjaga kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan, sama memastikan uang nasabah itu aman dan menjaga stabilitas sistem keuangan Indonesia pasca disahkannya UU P2SK kayak gitu. Nah, terus di akhir saya juga menyiapkan kalimat bijak ya. Kalimat bijak ini saya ambil kutipannya dari buku Good to Great ditulis oleh Jim Collins yang pernah mengatakan good is the enemy of great. Nah, itu artinya itu merasa sudah cukup baik adalah musuh untuk menjadi luar biasa. Jadi maksud kutipan ini itu menjelaskan bahwa ketika seseorang atau sebuah organisasi merasa udah cukup baik nih, mereka itu cenderung langsung berhenti berinovasi dan berhenti mengevaluasi dirinya, udah nggak lagi berusaha menjadi lebih baik kayak gitu loh. Udah stop karena kayak merasa cukup aja gitu. Nanti toh mikirnya ke depannya tuh kayak yaudah nanti bakal baik-baik aja, nggak bakal kenapa-napa. Nah, padahal untuk mencapai
kualitas yang great atau benar-benar unggul itu diperlukan perbaikan dan evaluasi secara terus-menerus. Nah, dengan kata lain, rasa puas terhadap kondisi saat ini itu dapat menghambat masa depan menghambat kemajuan di masa depan kayak gitu. Jadi hubungannya dengan apa materi pengawasan BPR atau BPRS ini apa hubungannya nih ya? Misal sebuah PPR atau BPRS itu punya kondisi keuangan yang sehat, jadi berada dalam status pengawasan normal. Kalau misalkan manajemen berpikirnya kayak eh, bank kita itu sehat, jadi nggak perlu meningkatkan pengendalian resiko. Nah, justru sikap itulah yang salah dan bikin malah berbahaya. Tanpa evaluasi dan pengawasan, yang berkelanjutan, bank itu malah dapat mengalami peningkatan kredit bermasalah atau NPL, terus penurunan likuiditas, sama lemahnya GJG atau Good Corporate Governance, tata kelola, sama penurunan permodalan. Nah, inilah alasan mengapa OJK itu tetap melakukan pengawasan meskipun bank itu berada dalam status cukup baik. Jadi cukup baik itu tetap terus meningkatkan kualitas tata kelola manajemen risiko dan kepatuhan sehingga tetap sehat dalam jangka panjang kayak gitu. Mungkin sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada salah dalam perkataan maupun perbuatan kayak gitu. Materinya semoga bermanfaat bagi semuanya. Akhir kata, cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.